Tapi kalau misal teman-teman lebih prefer namanya langsung juga nggak apa-apa. Misalnya projectnya udah ada nih siapa-siapa aja namanya, mungkin malah udah ada orangnya gitu ya, mungkin kayak project liburan mungkin ini yang kerjaan suami gitu misalnya, bisa aja langsung aja dibikin di sini. Caranya gimana? Jadi nanti teman-teman ini kan ada tombol drop down ya, nanti bisa diklik aja drop downnya, terus ini diklik digeser ke bawah aja, nanti akan ada tombol edit, tombol pensil atau ini ya tombol tulisan gini, alat tulis gitu. Dan di sini sudah ada pilihan nih, ini tuh bisa diedit teman-teman. Jadi teman-teman silakan edit siapa saja kira-kira nama tim yang akan membantu teman-teman di dalam project itu gitu. Terus ini juga bisa diwarnai, di sebelah kirinya udah ada warna, silakan bisa diwarnai sesuai dengan preferensinya teman-teman ya, untuk masing-masing tim mau diwarnai apa, silakan bisa diklik di sini. Terus bisa kalau udah selesai semua silakan klik dan gitu. Jadi ini teman-teman udah dapat nih nama timnya siapa aja, nanti bisa di color coding juga gitu. Kemudian selanjutnya kita bisa set priority. Ini juga udah ada template-nya, teman-teman bisa set ini tuh harus termasuk dalam high kah, benar-benar urgent harus segera diselesaikan, atau medium yang memang harus diselesaikan tapi nggak terlalu urgent ya. Kemudian ada juga yang low, yang nggak terlalu urgent lah gitu intinya. Kemudian ada juga milestone ini. Sorry, aku masih kedengeran nggak suaranya Kak? Masih. Kedengeran kok, cuman agak tersesak dikit mungkin. Okay. Tapi jelas kok, jelas. Kalau kurang kedengeran boleh refresh aja ya teman-teman, biasanya sih masalah internet aja kok. Oke. Kalau kayak gini aman Kak? Nah, udah jelas banget. Clear. Oke, kita lanjut dulu ya. Sorry, ada ini headset udah mati. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah milestone. Jadi tadi aku juga udah sampaikan milestone ini progresnya. Nah, progres ini sebenarnya bisa didefinisikan sendiri. Misalnya kalian bikin campaign objektif gitu untuk tim marketing, dan ini priority-nya high. Mungkin kita udah kolaborasi ini udah mulai nanya. Itu nih tim marketing udah mulai initial meeting juga dengan tim marketing, kita udah info milestone ini untuk definisinya. Yang satu adalah kalau dari tim kalian udah ngerjain task yang A, kalau udah selesai silakan diklik. Terus kemudian kalau misal udah selesai task yang B, silakan yang kedua. Itu ya, jadi masing-masing milestone ini sudah didefinisikan oleh tim-tim yang terkait gitu. Nah ini kalau semisal udah dicentang-centang, progress bar ini juga akan ikut ya. Jadi kelihatan nih mana yang udah penuh, mana yang belum. Dan nanti kalau semisal progress ini yang barnya ini udah ada juga yang persenannya. Jadi kalau udah full semua, dia juga akan jadi 100%. Nah nanti teman-teman bisa ganti ya statusnya, kalau udah selesai berarti jadinya komplit. Kemudian kalau memang belum selesai jadinya masih in progress. Dan mungkin di sesi ini juga, di kolom ini juga kita bisa lihat nih kalau semisal tasknya yang develop content strategy masih belum maju-maju nih progresnya, milestone-nya masih yang kedua. Kira-kira ada apa ya? Kita mulai reach out nih dari tim kreatif, kira-kira ada kendala nggak? Ternyata memang ada kendala nih. Berarti ini ada isu. Kita coba solving dulu isunya, coba dikomunikasikan lagi ke tim yang terkait, kemudian nanti biar kita bisa tahu kira-kira solvingnya seperti apa gitu. Ini statusnya. Lalu selanjutnya adalah deadline. Deadline ini ya sekali lagi bisa ditentukan oleh teman-teman masing-masing sesuai dengan proyeknya ya. Jadi setiap task ini kira-kira deadline-nya kapan aja gitu. Nah ini sebenarnya kan memang kalau misalnya dari sisi kerjaan mungkin agak kompleks ya kelihatannya. Cuma kalau misalnya memang teman-teman biar gampang untuk pengerjaannya bisa langsung dikolaborasikan atau lebih relate dengan kehidupan sehari-hari aja gitu. Tapi sekali lagi project itu ya bukan kayak tadi ada yang nanya soalnya kalau projectnya tentang daily life kayak gimana, maksudnya gitu. Jadi daily life itu bukan project ya. Jadi kayak kita project itu harus ada goals-nya, ada tujuannya itu sih. Jadi
mungkin kalau kalian masih kuliah gitu, misalnya ada yang kuliah, ya mungkin project untuk menyelesaikan skripsi gitu, itu bisa. Project untuk coba dapetin kerjaan sebelum Mei 2025 gitu misalnya, ya itu project. Jadi ada tujuannya. Jadi project itu bebas, tapi sekali lagi tetap harus difilter dulu nih kira-kira project mana yang sesuai untuk kalian jalankan gitu ya, teman-teman. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Milestone bagaimana menentukannya? Milestone itu tadi ya, sekali lagi bisa didefinisikan sendiri gitu. Jadi nanti kalau misalnya memang proyeknya itu kalian pribadi yang mengerjakan, berarti kalian bisa menentukan sendiri misalnya milestone untuk yang pertama ini, kalau kalian misalnya udah selesai bagian ngerjain market research gitu misalnya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kalian udah ngerjain market research untuk company A, B, C, dan D gitu. Sampai akhirnya semua si market research ini semuanya udah selesai. Itu berarti kan udah selesai sampai ke poin kelima gitu. Jadi milestone itu bisa didefinisikan sendiri. Gitu. Kalau misalnya kalian kolaborasi dengan tim lain, berarti milestone itu bisa didefinisikan ke masing-masing tim. Milestone-nya pas kita copy ke kita jadi true and false, bukan centang. Itu cara ubahnya gimana? Oke, mungkin kalau misalnya memang di Kopas mungkin nggak langsung ini ya, nggak langsung ke copy ya. Mungkin gini, itu gimana cara ngubahnya? Gini ya, nanti mungkin kalau misalnya kita kosongin dulu nih ya, caranya adalah kita select aja di di select ya, dikelompokin dulu nih semuanya, kolom 1 sampai 5, kemudian sampai ke bawah juga, terus tambahin insert, klik kolom insert ini masuk kalau bahasa Indonesia insert ya, ini kemudian tab tempat ya, jadi file edit view insert ya. Tempat. Di select dulu kolom-kolomnya, row-nya, terus klik insert, terus langsung tambahkan aja checkbox. Ini ya, udah langsung dapat lagi checkbox. Gitu, langsung jadi kalau yang teman-teman tadi yang berubah jadi true false itu bisa diedit sendiri ya di dokumen yang iya, bisa coba dipraktekin yang tadi ya. Ada kendala lagi nggak guys? Cara buat milestone, oke. Tugas kalender manajemen dan tugas project tracker boleh beda nggak projectnya? Harus satu project? Boleh beda. Boleh beda teman-teman, nggak harus sama. Tapi kalau semisal memang projectnya itu udah yang kalau kemarin tuh projectnya udah yang bisa kita definisikan ke bagian project fase-fase ini, kayak misalnya mulai initiation, terus planning, execution, dan lain-lain, itu boleh langsung dipakai aja ya project yang sama gitu. Kenapa masih view only? Karena memang view only, jadi harus di make a copy dulu ya teman-teman. Oke. Ada lagi? Itu milestone maksimal 5 atau bisa kita tentuin? Bisa ditentuin sih sebenarnya, cuma kebetulan yang aku sediakan ini 5, teman-teman. Sebenarnya nggak perlu harus 5 sih, tapi kebetulan juga progress bar dan juga progress yang persenan itu aku set untuk 5 milestone. Jadi kalau belum 5, belum komplit ya kelihatannya, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya nggak harus 5 ya, jadi bisa disesuaikan. Kalau misalnya kalian mungkin bisa nge-edit bagian kalau misalnya aku kasih lihat, tapi takutnya rumit, tapi sebenarnya gampang. Jadi kalau misalnya kalian lihat, harusnya rumusnya ikut tercopy ya. Kalau misalnya kalian udah copy salin trackernya, nah ini tuh ada kolom ini, ada kolom formula, dan di formula ini ada angka 5. Nah kalau misal kalian mau menghilangkan milestone ini jadi 3 doang, ini kita unmerge dulu ya, kita cuma 3 doang misalnya, kita kurangin dulu gini ya, terus yang ini dihapus ya misalnya. Nah progress baring ini kan jadinya tetap cuma 60 sekian ya, ini diganti aja rumusnya kalau misalnya teman-teman mau ganti ya, jadi 3. Yang di angka ini diganti 3 ya.
Nah, ini jadinya bisa full dan ini bisa langsung di drag ke bawah. Jadi semua row udah punya rumus yang sama. Gitu. Nah, terus progresnya gimana? Biar sama juga. Ya tadi juga progresnya udah aku atur ke 5, jadi teman-teman bisa atur lagi ke 3 ya. Ini kalau diklik aja row-nya, selnya ya, diklik selnya. Kemudian ini ada rumus. Di sini langsung aja diganti untuk pembaginya jadi 3. Udah gitu. Jadi bisa disesuaikan sesuai dengan proyeknya masing-masing ya teman-teman. Gitu. Dan banget sih. Aku nggak pernah bikin kayak gini. Jadi ngelirik dari Google Sheet yang kosongan loh. Bisa dibikin template kayak gini tinggal diganti-ganti, keren banget. Betul, ini makanya seru banget sebenarnya kita bisa explore sheet itu bisa macam-macam loh. Sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalnya aku dulu juga mikir misalnya aku butuh data apa, butuh data ini harus ditampilkan kayak gini. Aku pasti mikir juga, oh kira-kira bisa nggak ya itu dibuat dalam Google Sheet. Jadi itu juga salah satu kenapa project management itu seru gitu. Karena kita bisa itu sih mengeksplor tools yang kita dapetin. Di sini kita cuma dapat Google Sheet, oke nggak apa-apa, ini bisa dimaksimalin gitu. Jadi kita bisa otak atik ya caranya biar kita bisa dapetin sesuai yang kita inginkan gitu. Kasih warna di creative, kasih warna, tadi belum ya, oke, kasih warna ya tadi, misalnya nih, bentar, kasih warna yang bagian priority ya, ini ya tadi di sini, kalau teman-teman udah klik bagian masing-masing kolom ya, itu kan udah ada warnanya, bisa diklik yang tombol edit ini, warnanya itu ada di sini, di validasinya udah ada warna-warna yang bisa disesuaikan. Kalau mungkin kurang suka dengan warna yang aku sediain di template, boleh diganti juga ya, sesuai preferensi gitu. Nanti mau mungkin hide, mau warna pink, mau warna medium, yang warna biru, terserah. Jadi bisa langsung diganti di sini ya. Nanti didankan aja gitu. Nanti bisa langsung berubah gitu. Kemudian kenapa aku posisinya udah auto hijau ya? Oh mungkin yang ini nggak auto hijau. Di sini aku pakai conditional formatting. Jadi caranya gimana? Ya lagi mungkin kita bisa langsung blok dulu nih kolom ini, terus bisa klik kanan ya, klik kanan gini. Jadi tuh muncul beberapa menu di sini. Lalu bisa klik paling bawah ada view more style action ini. Terus ada conditional formatting. Kecepatan nggak? Ini ya. Jadi kalau teman-teman blok dulu aja si kolomnya, terus di klik tombol kanan, paling bawah ya. Paling bawah ada view more style action. Terus ada conditional formatting. Nah, di sini diklik dulu aja. Nah, kalau aku di sini udah nge-set ya. Jadi kalau format itu nanti ada kayak gini bentukannya. Kita akan ulang lagi. Kita akan nambah rules namanya ya, nambah rules, add another rules gitu misalnya. Jadi nanti caranya adalah kita bikin nih rulesnya apa? Format cell if. Jadi cellsnya itu kita pengen yang kalau belum 100% berarti masih kuning gitu. Misalnya tadi aku kayak gitu. Misalnya less than ini ya, jadi kurang dari 100, warnanya itu kuning, ini yang kuning. Less than 100, warnanya ini, kita bisa tentuin warnanya, terus dan. Begitu juga untuk yang 100, jadi kalau misalnya 100 berarti equal ya, sama dengan 100, berarti jadi warna hijau, gitu. Bukan hijau ini ya, hijau. Gitu. Jadi bisa disesuaikan ya teman-teman. Gitu. Jadi nanti harusnya udah bisa langsung muncul tuh. Kalau misalnya ini sekarang kalau dijadiin di angka 100 jadinya warna kuning lagi. Tapi kalau udah 100 ya udah dia jadi hijau. Gitu. Gitu ya. Banget, luar biasa loh. Banyak magic ya malam hari ini. Oke. Kalau udah namanya juga PTC, Excel bisa convert ke Google Sheet ya. Oh, sorry, bentar.
Ini sama dengan Excel ya, hampir sama guys. Cuma memang karena apa pakai Google Sheet, karena Google Sheet itu online, jadi kita bisa kolaborasi secara langsung real time dengan tim yang lain gitu. Mungkin tim yang lain kalau misalnya di kerjaan biasanya ya teman lain tuh bisa ngakses ini juga, jadi dia bisa ngeliat nih, oh tim marketing lagi ngerjain apa, misalnya sekarang progresnya udah sampai mana, oh masih belum selesai. Terus mungkin kalau misalnya dari tim lain lagi butuh data dari tim marketing udah sampai mana sih dia ngerjain, terus kira-kira apakah ada isu, kalau misalnya memang aku butuh segera nih datanya, kita langsung reach out ke tim yang terkait juga gitu ya. Jadi ini kolaborasi yang bisa real time, makanya kita bukan pakai Excel yang mungkin offline ya penggunaannya, tapi ini pakai Google Spreadsheet yang bisa langsung kolaborasi secara real time. Kak, cara pakai template-nya gimana? Aduh, udah dijelasin ya tadi. Nanti nonton recordingnya aja boleh. Mungkin kalau agak kecepatan nanti tenang teman-teman, ada recording. Nanti disediain di ya setelah ini ya H+1 nanti akan ada recording. Silakan coba. Dan kalau semisal teman-teman udah terhubung dengan tim moderator, bisa juga ditanyain untuk recordingnya ya. Gitu. Karena nanti sekali lagi project tracker ini akan menjadi tasnya teman-teman untuk ide itu yang ingin mendapatkan sertifikat bisa membuat project tracker sesuai dengan project yang ingin teman-teman lakukan gitu ya. Kalau mau share sheet secara live, share sheet. Jadi share sheet itu cuma tinggal gini aja, diklik share, terus teman-teman langsung ini aja, sorry. Teman-teman langsung pilih mungkin nama-nama timnya siapa ya, emailnya apa, terus bisa langsung ditambahkan emailnya, kemudian langsung di share, mungkin dia ingin aksesnya viewers kah, atau ingin aksesnya bisa editor dan lain-lain, itu bisa langsung ditentukan gitu ya. Karena memang mungkin kalau di company atau mungkin secara personal juga kita nggak bisa langsung share sheet ini untuk siapapun ya. Kita lebih baik itu di share ke spesifik timnya siapa aja, orang-orangnya siapa aja, jadi nggak ke semua bisa akses gitu. Oke, udah paham teman-teman? Semoga udah cukup clear ya. Mungkin kita boleh share ininya dulu, Van, assignment-nya lagi buat yang untuk day 2 ini. Nanti kita bakalan ada sesi Q&A juga teman-teman sama Fenty. Jadi untuk yang pertanyaannya kerasa belum kejawab di luar yang teknis ya. Kalau yang teknis kayaknya bisa nonton recording lagi, nanti bisa dapat pasti jawabannya udah dikasih tahu sama Fenty. Tapi kalau yang punya pertanyaan misalnya seputar karirnya Fenty di dunia project management atau tips-tips dari Fenty untuk jadi PA yang sukses segala macam, itu bisa di drop di Q&A, karena abis ini kita bakalan ada sesi Q&A lagi sama Fenty juga. Oke, kita share dulu ini ya. Oke, aku stop share ya teman-teman.